Tim penyidik tindak pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut secara resmi menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut berinisial JRSM sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Jumat 21 November. Kajari Kepulauan Talaut Edwin Idmertius Beslar didampingi Kasih Pitsus Brian Tambuwun, Kasih Intel Samuel Naibaho, dan Kasubsi 2 Intel Deslin Sitorus dalam keterangan persnya kepada awak media mengungkapkan selama proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, penyidik menyimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada tahun 2024 di Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut. Penetapan tersangka didasarkan pada surat penetapan tersangka nomor 2B garis datar 3 garis miring P.1.17 garing FD.2 garing 11 garing 2025. Kepala Dinas PUTR tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, JRSM terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik dari keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada tahun 2024 di Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menetapkan saudara JRSM yang saat ini menjabat selaku Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut yang juga sebagai PPKOM pada kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya air jaringan irigasi di Tarun sebagai tersangka. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B1738 tanggal 21 November 2025. Adapun kasus posisi singkat bahwa pada tahun 2024 Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut mengelola kegiatan yang berasal dari dana DAP, diantaranya kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Desa Karatung, kemudian kegiatan pemeliharaan rutin jalan jembatan Salibabu Balang, kemudian kegiatan pemeliharaan rutin jalan jembatan Lingkar Karatung, kemudian pemeliharaan rutin jalan jembatan Mangaran Damau, kemudian kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya air jaringan irigasi di Tarun dengan nilai kontrak Rp49.750.000 yang dikerjakan oleh CV EA selaku penyedia. Jadi dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya pertemuan di salah satu ruko yang merupakan kantor PT Blesindo Group di daerah Ring Road pada sekira Februari tahun 2024. Di sana ada saksi DT yang merupakan direktur PT Blesindo Group. Kemudian ada Gerel, saudara G, direktur CV Eljire, dan kemudian ada tersangka juga di sana. Dalam pertemuan tersebut, tersangka menanyakan profil terkait dengan CV Eljire karena tersangka bermaksud akan menggunakan CV Eljire ini dalam kegiatan pengawasan di Tarun. Kemudian dari pertemuan tersebut dilanjutkan atas inisiatif dari tersangka menghubungi saudara G. Kemudian terjadi pertemuan di salah satu rumah kopi di kawasan sekitar Ring Road. Dari sana terjadi kesepakatan apabila tersangka akan menggunakan perusahaan dari saudara G akan menerima fee sebesar 7% dari nilai kontrak. Terjadi dengan kesepakatan tersebut, kemudian
tersangka menghubungi Yanier Bawangun sebagai pejabat pengadaan, kemudian menyerahkan segala dokumen-dokumen CV Elgire, kemudian diarahkan untuk dimenangkan dalam kegiatan pengawasan irigasi Citarum. Waktu berjalan, setelah ada pemenangan, kemudian pada sekira bulan Desember, saudara ulangi, sekitar bulan Desember tanggal 24 tahun 2024, tersangka menghubungi saudara G selaku Direktur CV Elgire untuk mengecek dan meminta kepastian apakah dana terkait dengan jasa konsultasi pengawasan irigasi Citarum sudah masuk ke rekening CV Elgire. Itu didukung dengan komunikasi chat dan sudah disita oleh penyidik. Kemudian pada tanggal tersebut sudah dicek oleh saudara G dan selanjutnya pada hari itu ditransfer uang sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 27 Desember ditransfer lagi sebesar 20 juta. Jadi jumlahnya sebesar 40 juta ditransfer ke tersangka melalui rekening istrinya di Bank BNI. Kemudian terkait dengan pekerjaan lain yang dilakukan oleh PT Blesindo Group untuk mempercepat, mempermudah proses pencairan, tersangka terlebih dahulu mensyaratkan harus memberikan sesuatu agar diproses lancar pencairan. Selain meminta uang, tersangka juga meminta fasilitas baik di Manado maupun di tempat lain. Dari Milawani, Kabupaten Pulau Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia.